Subhanahu wa taala, kesempurnaan firman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tentang kecenderungan manusia untuk berbuat buruk atau berbuat baik, dan diberikan kesempatan untuk tetap berada dalam keadaan tenang, tentram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Pemilik jiwa yang tenang, ya kan gitu ya. Masuklah kamu ke dalam ridho dan diridhoi Allah. Naiklahnya, jadilah kamu berada dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang menyembahku. Masuklah ke dalam surgaku. Ya, begitulah kata Allah. Dan ketika kita diseru dengan seruan itu, maka kita jawab dengan qalbu yang dalam, dari dalam hati yang terdalam. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Disebutkan dalam ayatnya bahwa ketika kita mendapatkan panggilan dari Allah, maka katakan dalam diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah memerintahkan atau menjadikan manusia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dijawab oleh kita. Jawabannya dibimbing oleh Allah. Iyyaka na'budu. Kepada Allah lah kami menyembah, dan kepada Allah iyyaka nasta'in, memohon pertolongan. Cara memohon pertolongan kepada Allah diberikan bimbingannya. Ista'inu bisyabri wassalat. Cara untuk melaksanakan seluruh kehidupan diberikan bimbingannya berupa akhlakul karimah dari Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita katakan ke dalam diri kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung. Alhamdulillah sehat walafiat, segar bugar semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan untuk tetap bahagia, istiqamah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Karena kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat dan sampai kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hari ini dari Saung Tahfidz Al-Qur'an dan juga dari saung-saung tahfidz yang lain yang ada di Sumedang, ada hadir dari Yuliati, dari Saung Tahfidz di Sidolog Sukaraja Tasikmalaya ada hadir dari Yulianingsi, dari Bandung, ya, Cipamokolan hadir Kang Ahmad Widiadi, dari Bandung Bojong Soang hadir Kang Irwan Fikri, dan dari Tasikmalaya Jawa Barat hadir daerah Tanjung Jaya Singaparna Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan juga sahabat dan saudara kita sekeluarga di sana. Kemudian dari Radio Kilait FM Bandung 107,1 Radio Kilait FM Bandung Kang Indra Gunadi bersama keluarga dan krunya. Kemudian ada dari Cirebon Kanoman hadir Riani, dan dari Cirebon Kasepuhan hadir Hilda Martina dari Cirebon Kasepuhan. Nah, yang lain tentunya masih berjuang untuk hadir. Kang Ikhlas dari Sariwangi, ya, daerah batu namanya di atas itu Geger Kalong. Kemudian ada sahabat dari Surabaya, Kang Ihsan, ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita. Yang akan kita baca hari ini adalah lanjutan yang sudah kita baca kemarin, yaitu masih di surat Fatir. Surat Fatir, insya Allah pagi hari ini kita akan baca mulai ayat ke-12. Ya. Mulai ayat ke-12, dimulai dari kalimat wa ma yastawil bahron.
Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا من جاج وما يستوي دائم سواء وهذا ومن تأكلون لحما طريا وتستخرجون هرية تلبسونها يأكلون موتى وتستيقظون ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك فيه مواخر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري يوم ينفي النهار ويولج النهار في الليل والشهر الشمس والقمر كل يهدي لأهل مسلم وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى والشمس والقمر كل يجري ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
يعلمون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إن تدعوهم فيسمعوا يستجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فاستجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو العلي إن الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشاء يدهكم ويأتي وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز ولا تجر واجرة وزر أخرى ولا تزر ولا تجر وازرة وزر أخرى ولا تزر وزر وزر ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وزر lain Bapak Ibu ya, dikasih stabilo garis bawah. Ini sering kita melanggar aturan ini ya. Wa irtadu musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba ولا تزر وإن تدعو مثقلة إلى حملها ما منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا فمن الصلاة تزكى فإنما يتزكى لنفسه وما تقوى فإنما يستهزئ وإلى الله المشير وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الجزاء ولا إن إن الله الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن الله يسمع من يشاء وما أنت بعلم إن من أنت إلا القبور نذير أنت إلى إنا النذير أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا يكذبوك وقد كذب الذي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمتي إلا الخلق فيها وإن نذير يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وإن تكذب فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم قد رسولهم كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المبين جاءتهم رسولهم بالبينات وبالكتاب فأخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم فكيف كان نكير. dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri ini orang yang terus-terusan bersemangat untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Setelah kita membaca ayat demi ayat dari surat Fatir mulai ayat ke-12 sampai ayat ke-26
Maka mari kita lanjutkan dengan keinginan kita mendapatkan pemahaman. Jadi keinginan kita itu membaca, berbahagia, mendapat pemahaman, berbahagia, mengamalkan, berbahagia. Amalannya dinikmati dengan bahagia dan kita menyampaikan kepada sesama kita dengan bahagia. Itulah pesan yang disampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ketika kita menginginkan menjadi orang terbaik, maka jadilah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tahapannya sederhananya adalah membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebar luaskan. Jadi tahapannya jangan sampai menyebar luaskan yang belum kita nikmati. Dan nggak mungkin nikmat kalau belum mengamalkan. Nggak mungkin benar amalannya kalau belum paham. Nggak mungkin paham kalau nggak baca. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Dan hati-hati nih ketika paham dengan mengamalkan, ada bahaya dalam kehidupan yang akan menimbulkan kecelakaan bagi diri kita, yaitu orang yang bekerja tidak pakai ilmu. Orang yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak bekerja. Kemudian yang ketiga, orang yang bodoh, nggak mau nanya. Yang keempat adalah orang yang iseng mengganggu orang berbuat baik. Dan yang kelima adalah yang selalu menyepelekan kewajiban. Mudah-mudahan yang lima ini tidak ada dalam diri kita, Bapak Ibu ya. Masih ingat? Satu, bekerja tanpa ilmu. Dua, berilmu tidak bekerja. Tiga, bodoh nggak mau nanya. Empat, iseng berbuat untuk mengganggu orang lain dalam berbuat baik. Dan yang kelima, menyepelekan kewajiban. Kalau ditanya pada diri, kayaknya lima-limanya ada, Bapak Ibu ya. Kita sering berbuat tanpa ilmu. Sering juga punya ilmunya tapi nggak berbuat. Sering juga belegug tapi nggak mau nanya. Disebut bodoh habis ngambek, belegug gue punya. Kemudian sering juga iseng mengganggu orang berbuat baik. Tumben loh ke masjid. Nah, nyebut tumben itu adalah mengganggu, Bu ya. Kemudian berikutnya adalah dia selalu menyepelekan kewajiban. Tenang lah, kagok saudu dendai kan supaya gitu punya. Ayah saya itu Bu. Oh, ayah pas disebutkan gitu mah lain orang. Saya abdi gitu, begitu abdi mah, kan gitu ya. Ibu kalau sholat khusyuk enggak? Namun sholat khusyukna tuh kudu bener, hirupna oke. Jadinya orang yang sholatnya khusyuk pasti hirupna akan bener. Mau kata langsara, mau loba kasusah. Jadi lamun ayeuna orang loba kasusah, kita banyak kesulitan pasti itu karena sholatnya tidak khusyuk. Kalau Kanjeng Nabi banyak kesulitan, enggak, beliau tuh enggak banyak kesulitan, sholatnya khusyuk, enggak pernah sulit memandang apapun. Kenapa? Beliau tahu bahwa Allah akan memberikan solusi. Dan ketika solusi itu belum juga didapat, maka beliau minta, Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tidak curhatkan itu ke dia, tidak update status ya Rasulullah. Tapi apa? Aqimis sholata liduduki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu Bu. Kenapa begitu? Karena yakin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimin illa hasar. Dengan keyakinan itu, maka kalbu kita akan tenang, kalbu kita akan tentram. Jadi ayeuna Bapak Ibu banyak galau ya, banyak susah, banyak serba-serbi, masalah jeung masalah, itu artinya sholatnya teu beres, hirupna can beres, jauh dari Al-Qur'an. Gitu Bapak Ibu ya. Siapakah yang begitu? Diri kita. Dari itu yuk kita coba sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surat demi surat, kita coba pahami dengan benar setelah kita membacanya dan kita manfaatkan alat-alat bantu kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tong sok pujian Bu makin bahasa Arab dan pugu ngarti punya
terang namun ataini unggul jeung homsa real gitu punya berumroh nawar teh homsa real kabeh bu dianggapna teh nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Baik Bapak Ibu, yuk kita manfaatkan alat bantu kita kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk membantu pemahaman kita. Baik, mulai dari ayat ke-12. Dan tidak sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Ini Bapak Ibu menerangkan di laut Mediterania, katanya di sana nun jauh di dekat Eropa dan perbatasan Eropa Asia itu ya, katanya saya juga belum ke sana ya. Ini ada laut yang bertemu laut airnya dengan airnya, tetapi di situ tidak ada batas apa-apa. Cuman yang sebelah sini tawar, yang sebelah sini asin. Hebat nggak Bu? Hebat. Ibu maka karena nyampur kencing kopi jeung gula, sekalinya kebanyakan gula bingung, ya. Atau sekalinya kebanyakan kopi bingung gimana cara memisahkannya. Padahal bisa dipisahkan, bawa Bu ka saya dibeakeun kurang gula, aya gula oge punya. Biasa nama salakina sok ngamek Bu, amis teuing atau pahit teuing punya. Banyak yang cerai akibat kopi ya Bu ya. Nah Bu. Ketawa. Amis-amis teuing, pahit-pahit teuing siga ka anak mitoha batur, kan gitu ya. Baik. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan dia terjadi soal ya akibat kopi pahit. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa ada laut yang bertemu tetapi yang satu asin, yang satu segar. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar. Daging apa Bu? Daging laut, ya daging ikan. Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Punya nggak Ibu Bapak? Warnanya ada pasti tebaroga. Punya? Namanya mutiara kan Bu ya. Alhamdulillah. Yang punya alhamdulillah. Dan yang nggak punya alhamdulillah. Dan pada masing-masing kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Ibu ya, pernah naik kapal nggak Bu? Aduh Ibu teh kumaha dahar laut na bae nya Bu, laut asin. Nya eta ge nu laletik Bu, ikan teri paling gede peda ya. Ya, baik, ikan hiu belum pernah Bu ya, ikan lumba-lumba mah komo. Ya. Disebutkan di sini bahwa kamu dapat mencari karunia-Nya dari laut, ya, dan supaya kamu bersyukur. Dan Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jadi orang yang menyembah selain Allah berarti orangnya sudah tidak normal karena menganggap sesuatu bisa bermanfaat tapi sebenarnya dia itu tidak ada manfaatnya sedikit pun ya. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikannya. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Hei manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jadi Bapak Ibu, namun yang namanya sholat, ibadah, zakat itu sebenarnya bukan kehendak Allah, bukan keinginan Allah, bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan dirimu sendiri. Allah mengarahkan manusia supaya apa? Supaya manusia sadar diri. Nah, sadar diri kemudian beribadah, butuh Allah. Tadi disampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikanmu. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah.
Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini Bapak Ibu, jangan sampai kita lupa. Wala tajiru waziratu wizra ukhra. Malaya jelema tajir bisa ngajamin kehidupan jelema anu teu tajir. Di mana Bu nu tajir dan kumaha Bu? Nu sagala boga kahayang, boga kawasa, boga kakayaan, boga istri leuwih ti hiji, boga pemajikan leuwih ti wah ibunya loba anak, loba sawah, loba gedongnya, loba mobil. Biasa masuk balaga jelema kitu mah Bu. Sok gaya meremehkan kepada orang lain. Nah, padahal jangan lupa dia suka menganggap orang lain remeh. Tenanglah, sareng abdi, kan sok kayak gitu Bu. Oke lah, bareng saya beres lah, bareng saya mah pret gitu Bu sebutkan. Ayat ini menyebutkan tidak ada manusia yang memikul dosa orang lain. Termasuk yang diyakini oleh sebagian orang bahwa tenang aja, yang penting percaya kasih anu kayak beres. Mau Bu. Ya, sebutkan di sini wala tajiru wajiratu wizra ukhra. Jadi lamun aya kajelema anu sok popolontong bebelagag balaga nyebutnya pelege balaga bejakeun wala taziru waziratu wizra ukhra. Mal bisa naon geus paeh mah anjeun teh mal bisa naon. Ini biasanya Bu pejabat anu baong gitu teh Bu. Sok aya tenang teu kedah diemutan wios abdi kan gitu geus gableung hutang mah anger we rakyat membayarnya terus Bu. Mudah-mudahan gancang diberi hidayah. Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Allah, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka mendirikan sholat, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah kembalimu. Ini penegasan, Bu. Jangan sampai kita merasa mampu untuk memikul dosa orang lain, atau kita merasa tenang wae aya si anu, tenang wae nanti juga, nggak bisa. Bukan seperti itu. Nah, ya, hidup adalah masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Tidak akan ada dalam kubur dapat mendengar. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba ke makam, assalamualaikum ya ahlal kubur, tiba-tiba waalaikumsalam, teteh pasti nuker nyumput gigirin kuburan, mau batu nu gede baledog. Kan kita ini kan sungguhnya lagi viral ya, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam, langsung ngacir punya. Ya, kenapa? Tidak ada iman dalam dirinya. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakanmu